Sekarang saya ke Profesor Asbullah Tabrani, pakar kesehatan masyarakat. Saya minta langsung aja pandangan Profesor Ya. terhadap wabah ini dan ke depan seperti apa ini kehidupan kita ini, dan tentu saja yang paling dekat adalah bagaimana kita menghadapi Idul Fitri. Baik, Bang Karni. Tadi sudah dibahas banyak sekali. Ini bagian dari siklus kehidupan. Siklus kehidupan itu Buya tadi bilang ini ada azab dan sebagainya. Saya kira kalau kita ikutin sejarah di dunia itu selalu saja ada bencana, ada kemudian ada perubahan, ada manfaat ya yang baru. Nah, kita banyak bahas setelah ini akan ada new normal. Kehidupan yang baru yang normal. Normal itu apa? Normal itu hukum statistik dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan segala sesuatu ini hukum statistik. Mana yang mayoritas, mana yang paling banyak dilakukan orang, itulah yang normal. Kita sudah mengalami siklus-siklus perubahan-perubahan. Dulu kita kalau berkomunikasi pakai telepon itu normal, telepon lain. Sekarang sudah hilang, pakai telepon mobile. Itu kehidupan normal telekomunikasi yang baru sekarang. Nanti akan ada yang baru lagi. Nah, jadi kalau saya lihat ini adalah bagian dari sebuah siklus kehidupan yang memang akan mengubah. Tetapi di Indonesia, kalau saya mati fokus kepada virus corona ini adalah pilihan yang diambil oleh pemerintah yang memang berbasis pada keberagaman situasi. Sebuah kebijakan selalu saja kontroversial. Makin banyak variasi yang dipertimbangkan, semakin kompleks. Kita amati di Indonesia, sejak virus corona mulai muncul, diumumkan tanggal 2 Maret sampai sekarang ini udah 2,5 bulan. Grafiknya masih naik. Kalau kita belajar di Cina, 2 minggu grafik naik tinggi, sudah gitu turun. Begitu juga di Korea. Kenapa? Di sana keberagaman tidak banyak menjadi pertimbangan untuk kebijakan. Jadi pemerintahnya segera lockdown, tegas, jalanin, walaupun diprotes, walaupun berat, itu adalah biaya yang harus dibayar pada waktu awal. Banyak berat tetapi cepat hilang. Kita dari awal takut biaya besar. Biaya dalam artian bukan hanya uang tetapi juga dampak ekonomi, dampak sosial. Pertimbangkan berbagai faktor. Banyak keinginan, tadi kita sudah saksikan lah. Ya, ada yang protes, ada yang minta supaya boleh sholat berjamaah, ada yang minta supaya bisa dilonggarkan bisnis dan sebagainya. Semua itu berusaha diakomodir, akibatnya kita tidak mempunyai sebuah kebijakan yang solid, yang cepat mengatasi. Nah, pertumbuhan kasusnya menjadi lambat, melandai sampai sekarang kalau lihat grafiknya masih naik. Dan ini bisa jadi nanti akan menurunnya juga landai. Apalagi di atas saya lihat mirip-mirip dengan kasus di Amerika yang plateau. Artinya pada puncaknya itu ada yang lama. Nah, ini bagian yang kita pilih. Kita tidak berani mengambil sebuah kebijakan yang di depan biayanya mungkin besar sekaligus, tetapi cepat hilang. Tapi kita ambil yang sedikit-sedikit. Kalau saya bilang kayak bayar kredit, bukan bayar tunai. Ya tentu selesainya agak panjang. Nah, dalam menghadapi Idul Fitri ini, kita berhadapan sama salah satu varian atau satu keberagaman, yaitu yang disebut tradisi. Mengubah tradisi sangat sulit, karena orang sudah biasa
Meskipun tadi dari Ustadz mungkin ini dalam Al-Quran nggak ada harus halal bihalal kumpul seperti itu. Harus datang, tidak ada kewajiban itu. Tetapi itu sudah menjadi tradisi. Mengubah tradisi sangat sulit. Kita biasa kalau kita bilang iya kita nganggut. Coba deh tes. Bilang iya tapi gini, iya. Setengah mati banyak orang salah terus. Nah ini yang kita hadapi, saya lihat begitu diumumkan jangan pulang kampung, karena itu sudah tradisi, orang nggak bisa dengan cepat langsung mengubah tradisinya. Dan ini kita saksikan dalam berbagai berita kita bisa lihat. Apa dampaknya? Tradisi pulang kampung ini melanggar ketentuan protokol kesehatan masyarakat. Protokol kesehatan masyarakat sederhana, penyakit ini ditularkan dari orang ke orang melalui droplet jarak dekat. Sederhana aja, sesederhana itu. Jadi bagaimana menghindarinya? Ya jaga jarak supaya disiplin. Tapi tradisi itu tidak ada. Apalagi halal bihalal Idul Fitri, orang sudah terbiasa salaman, cium tangan, cepaka cepiki. Coba deh kita lihat. Gak akan cepat orang itu langsung sadar, begitu ketemu yang sudah lama gak ketemu akan terjadi. Dan kalau dia membawa virus, entah itu bekas dari tempat lain, di tangan, di baju tadi Dr. Sepa sudah sampaikan, dengan mudah menular. Problem lain di kita adalah kita menganut desentralisasi. PSBB dilakukan bertahap. Jakarta tanggal 4 Juni, bulan Juni selesai. Tapi ada daerah yang baru mulai. Dari sini sudah boleh dibuka. Ada yang mungkin sekarang masih kucing-kucingan dan takut, tidak berani seperti yang sebagian sudah jalan sendiri. Nunggu setelah tidak lagi PSBB, kata Gubernur Anies, oh sudah oke Jakarta, dia pergi. Di sana lagi mulai. Ini kita akan menjadi berkepanjangan ini. Ini bagian yang situasional di kita begitu beragam dan kita mencoba mengakomodir semua itu. Ya akibatnya cost-nya akan menjadi lebih panjang, lebih lama. Ya itu pilihan politik, pilihan kebijakan. Nah, jadi Pak boleh buat. Siapa mau disalahin? Saya kira tidak bisa juga bilang pemerintah kontrol semua, nggak akan mungkin. Karena apa? Penyakit ini bukan kewenangan pemerintah. Kalau ini perang melawan musuh, udahlah pemerintah aja selesaikan, bisa. Musuh tembak-tembak pakai senjata. Tapi ini musuhnya yang pindahnya dari manusia ke manusia. Pemerintah tidak akan mungkin dengan remote control kendalikan manusia terlalu jarak jauh. Kalau udah berdekat langsung, walaupun secara teknologi mungkin bisa ya. Begitu dekat langsung teriak begitu, pakai HP-nya dipasang, itu bisa secara teknologi. Tapi tidak bisa dilakukan itu kecuali manusianya juga ikut disiplin. Nah problemnya kalau saya bandingkan dengan apa yang dilakukan di Taiwan, di Korea, di Cina, di Jepang, yang masyarakatnya punya disiplin kuat, di kita tidak punya. Jadi kalau kita menggunakan metode yang beragam seperti ini, di Taiwan juga begitu, tidak ada lockdown. Tapi ada situasi yang menunjang mereka bisa mengendalikan karena ada disiplin masyarakatnya. Dan ada disiplin penegakan hukum. Di kita dua-duanya ini lemah. Nah akibatnya kalau saya biasa ngajar kebijakan publik, dari segi kebijakan publik kita harus siap antisipasi setelah lebaran ini mau tidak mau antisipasi terjadinya lonjakan kasus. Yang terbaik, karena Dr. Siapa bilang wah babak belur nanti fasilitas dan sebagainya, walaupun kapasitas tes belum maksimum ya kan. Yang terbaik jangan mengandalkan sampai ke rumah sakit. Cegah sebelumnya. Dan ini memang perlu peran-peran Pak Kiai, perlu tokoh agama, tokoh masyarakat untuk jangan sampai menularkan. Amal soleh yang kita lakukan adalah jangan menularkan penyakit pada tetangga, saudara, keluarga, dan siapapun yang ada dekat kita. Dan jangan juga menularkan
penyakit ini di keluarga kita. Itu aja. Kalau itu kita bisa semua lakukan sebagai sebuah amal soleh itu, insya Allah gampangan dikit ya. Jadi lebih banyak saya kira PR kita adalah mengubah perilaku masyarakat yang tradisinya sudah tidak cocok dengan kondisi Vina ini. Dan itu nanti akan ada kehidupan baru ya, yang akan berbeda dengan masa lalu. Gitu kalau pandangan saya Pak. Baik Prof, Ya. terima kasih. Pemirsa, ilmu pengetahuan tanpa agama lemah. Agama tanpa ilmu pengetahuan buta, kata Albert Einstein. Kita reaksi saja.